Kependudukan dan Tenaga Kerja disusun oleh Felicia Ega Priamai Muhammad Irfan dari Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan. A. Tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk baik pertumbuhan maupun penurunannya. Migrasi ada dua, yaitu migrasi yang dapat menambah jumlah penduduk disebut migrasi masuk atau imigrasi, dan yang dapat mengurangi penduduk disebut migrasi keluar atau emigrasi. B. Peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi. Modal dasar pembangunan nasional adalah segala sumber keuangan nasional, segala sumber kekuatan nasional yang dimiliki dan didayagunakan oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional Indonesia, antara lain kemerdekaan dan kedaulatan, jiwa dan semangat persatuan, wilayah Nusantara, kekayaan alam yang beraneka ragam, penduduk, dan adat istiadat budaya bangsa. C. Ledakan penduduk. Faktor utama yang menentukan perkembangan penduduk adalah tingkat kematian, tingkat kelahiran, dan tingkat perpindahan penduduk atau migrasi. Pertama, tingkat kematian atau death rate. Ada 4 faktor yang menyebabkan penurunan angka kematian pada umumnya, yaitu kenaikan standar hidup sebagai akibat kemajuan teknologi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja, adanya serta perdamaian dunia. Yang kedua, perbaikan pemeliharaan kesehatan umum, masyarakat atau individu. 3. Kemajuan dalam bidang ilmu kedokteran dan adanya lembaga kesehatan umum modern. Dan yang terakhir, meningkatkan penghasilan real per kapita. Kedua, tingkat kelahiran atau birth rate. Di negara industri, pertumbuhan penduduk berlangsung terus di samping adanya penurunan tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran lebih dihubungkan dengan perkembangan ekonomi melalui pola kebudayaan, dengan perkembangan ekonomi melalui pola kebudayaan seperti umur perkawinan, status wanitanya, kependudukan rural dan urban, serta sifat-sifat dari sistem family yang ada. D. Komposisi dan penyebaran penduduk. Komposisi penduduk adalah penggolongan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Umur penduduk dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, umur 0 sampai 14 tahun dinamakan usia muda atau usia belum produktif. Kedua, umur 15 tahun sampai dengan 64 tahun dinamakan usia dewasa atau usia kerja atau usia produktif. Ketiga, umur 65 tahun ke atas dinamakan usia tua atau usia tak produktif atau usia jompo. Sesuai dengan pengelompokan umur di atas, maka struktur susunan penduduk negara-negara di dunia dibagi 3, yaitu pertama, struktur penduduk muda, yaitu bila suatu negara atau wilayah sebagian besar penduduk usia muda. Kedua, struktur penduduk dewasa, yaitu bila suatu negara sebagian besar penduduk berusia dewasa. Ketiga, struktur penduduk tua, bila suatu negara sebagian besar terdiri penduduk berusia tua. E. Migrasi. Pergerakan dilakukan penduduk secara histori merupakan gambaran terdapatnya perbedaan pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan fasilitas pembangunan, antara lain kesenjangan penghasilan maupun struktur pekerjaan yang ada. F. Jenis-jenis migrasi. Yang pertama ada migrasi masuk atau in-migration, kedua migrasi keluar atau out-migration, ketiga migrasi neto atau net migration, keempat migrasi bruto atau gross migration, kelima migrasi recent atau recent migration, keenam migrasi semasa hidup atau lifetime migration, ketujuh migrasi total atau total migration, kedelapan migrasi pulang atau return migration, 9 migrasi internasional atau international migration, ke-10 migrasi parsial atau partial migration, dan ke-11 arus migrasi atau migration stream. G. Teori-teori pengambilan keputusan bermigrasi. Jipo T. Herijanto tahun 2000 mengungkapkan bahwa terjadinya mobilitas dan perpindahan penduduk di Indonesia didorong oleh kegiatan pembangunan ekonomi. Proses pembangunan ekonomi tidak hanya terkait dengan sebaran sumber daya yang ada, tetapi juga terkait dengan kebijakan pemerintah dalam yang mengalokasikan sumber daya. Teori berorientasikan pada neoclassical economics, baik makro maupun mikro, lebih memberikan perhatian pada perbedaan upah dan kondisi kerja antar daerah atau antar negara, serta biaya dalam keputusan seseorang melakukan migrasi. H. Hubungan migrasi, pasar kerja, dan variabel makroekonomi. Migrasi merupakan perubahan tempat tinggal seseorang baik secara permanen maupun semi permanen, dan tidak ada batasan jarak bagi perubahan tempat tinggal tersebut.
Pembangunan ekonomi. Menurut model perubahan struktural yang dikemukakan oleh Chenery yang dikutip oleh Todaro tahun 2006, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan dan perubahan ekonomi yang berkaitan dengan transisi dari pola perekonomian agraris ke perekonomian industri, akumulasi modal fisik dan manusia, transformasi produksi, perubahan komposisi permintaan konsumen, perdagangan internasional, dan sumber daya, serta faktor lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan. J. Pengangguran. Masalah yang sedang dihadapi adalah 1. Setengah menganggur, 2. Pengangguran tidak terkentara, 3. Pengangguran fungsional. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya, pengangguran konjuktur atau siklis, pengangguran struktural, pengangguran fungsional, pengangguran musiman. Kedua, pengangguran menurut lama waktu kerja, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional dapat dilihat dari indikator berikut. 1. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. 2. Penerimaan negara. 3. Beban psikologis. Dan yang terakhir biaya. K. Usaha peningkatan mutu tenaga kerja. Yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah dapat mendirikan berbagai pusat pelatihan kerja, tujuannya untuk melatih orang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan kreatif. Usaha ini disertai pula dengan usaha peningkatan mutu sekolah, kejuruan, penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan KB. Kedua, pihak swasta atau perusahaan. Pihak swasta dapat bekerja sama dengan sekolah atau kampus dengan menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk magang di perusahaan yang bersangkutan. 3. Individu. Yang pertama, membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan, menanamkan jiwa wirausaha. Setiap individu harus bisa mengembangkan kemampuan atau bakatnya untuk mengenali peluang. L. Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum atau selama dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. M. Analisis kebijakan ketenagakerjaan Indonesia UU Nomor 13 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdapat 4 pokok yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja di perluasan kesempatan kerja, yaitu upah minimum, ketentuan PHK dan pembayaran uang pesangon, ketentuan yang berkaitan hubungan kerja, dan ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja. Sekian dari presentasi kali ini. Terima kasih.